Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini di Tikapedia kita akan saling berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu juga terkait mata kuliah di program studi pendidikan matematika. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ekantar Putranto. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika yang akan membagikan ilmu saya kepada kalian. Nah, di episode 1 kali ini kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar matematika. Mungkin bagi teman-teman yang berada di semester ini bisa menyimaknya dengan baik ya, atau mungkin yang sudah di semester atas mungkin bisa mengulangi materi ini kembali. Nah, kita ini akan membahas dan belajar bersama mengenai soal ujian akhir semester dasar-dasar matematika di tahun 2020. Adapun soal ini dibuat oleh Bapak Budi Yusodo. Di sini terdapat 3 soal ya teman-teman. Soal ini kami ambil dari buku Kualin. Kalian juga bisa menyimaknya mungkin dari soal tidak hanya di tahun 2020 ya, ada soal tahun-tahun lain juga. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Nah, yang nomor 1, diketahui A, B, C adalah sebarang himpunan. Jelaskan apakah pernyataan berikut selalu benar. Yang pertama ini adalah 1A. A gabungan B sama dengan A gabungan C bila dan hanya bila B sama dengan C. Untuk membuktikan pernyataan berikut benar atau salah, kita bisa membentuk atau membuat dua pernyataan dari dua arah teman-teman. Yang pernyataan pertama, A gabungan B sama dengan A gabungan C, maka B sama dengan C. Untuk pernyataan kedua, jika B sama dengan C, maka A gabungan B sama dengan A gabungan C. Nah, pernyataan A ini benar jika dan hanya pernyataan 1 dan pernyataan 2 benar ya teman-teman. Jika salah satu pernyataan 1 dan pernyataan 2 salah, maka pernyataan A ini bernilai salah. Nah, kita akan menguji kebenaran dari pernyataan 1 dulu ya teman-teman. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil sebarang elemen A besar irisan B. Ini berarti A kecil ini berarti di elemen B ya teman-teman. Dan A kecil ini juga berarti di elemen A gabungan B karena A kecil ini berada di elemen B. Nah, sebelumnya karena A gabungan B sama dengan A gabungan C, maka dapat dituliskan A kecil ini elemen A gabungan C. Nah, karena A kecil ini elemen A gabungan C, dipenuhi pula di mana A kecil ini elemen A dan A bukan elemen dari C. Nah, dengan demikian terdapat elemen sebarang A kecil elemen B, tetapi A kecil ini bukan elemen dari C, maka B ini tidak sama dengan C. Jadi pernyataan A gabungan B sama dengan A gabungan C, maka B sama dengan C bernilai salah. Adapun kita berikan contoh juga di mana kita pilih masing-masing A, B, dan C nya, di mana A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, B memiliki anggota himpunan 4, C memiliki anggota himpunan 3, 4, sehingga diperoleh A gabungan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Ini harusnya ada koma ya teman-teman, maaf ada kesalahan. Lalu A gabungan C memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, 4. Lalu A gabungan B sama dengan A gabungan C, namun B tidak sama dengan C karena nilai B ini kan memiliki anggota himpunan 4 tidak sama dengan 3,4 ya teman-teman. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan ya teman-teman, karena salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan A gabungan B sama dengan A gabungan C bila B sama dengan C bernilai salah. Karena sudah ketahuan salah satu salah, maka kita sekiranya tidak perlu membuktikan pernyataan kedua itu benar atau salah, karena sudah jelas yang salah dan salah, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1A ini di atas bernilai salah. Baiklah, lanjut ke soal yang B. 1B, A dikali B gabungan C sama dengan A gabungan C dikali B gabungan C. Dikali ini suatu bentuk perkalian kartesian ya teman-teman, dimana anggota itu himpunan pasangan berurutan. Untuk membuktikannya benar salah, kita bisa mengambil dan memilih sembarang anggota himpunan dari A, B, dan C. Kita pilih A dengan anggota himpunan 1, B dengan anggota himpunan 1, 2, C dengan anggota himpunan 4,5, 4 dan 5. Kita membuktikannya dari ruas kiri dulu ya teman-teman. Yang A kali B gabungan C. A kali B gabungan C ini dapat ditulis dalam bentuk 1, 1,
12, lalu 4,5. 1,1 dan 1,2 ini adalah suatu himpunan pasangan berurutan ya teman-teman, yang didapat dari A kali B. Sedangkan 4,5 ini yang didapat dari anggota himpunan di C. Lalu A gabungan C ini dapat ditulis dengan himpunan 1, 4,5, B gabungan C milik anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan membuktikan ruas kanan ya teman-teman, yang berwujud A gabungan C dikali B gabungan C, dimana ini memiliki anggota himpunan 11, 12, 13, 14, 15, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55 ya teman-teman. Jadi semua anggota himpunannya ini berupa himpunan pasangan berurutan. Nah, kan sudah terlihat ya teman-teman, dimana A dikali B gabungan C ini tidak sama dengan A gabungan C dikali B gabungan C. Nah, jadi pernyataan nomor 1B ini A kali B gabungan C sama dengan A gabungan C dikali B gabungan C adalah salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di atas bernilai salah. Baiklah, kita akan melanjutkan yang nomor 1C teman-teman. Jika H sama dengan A gabungan B dan A irisan B sama dengan himpunan bilangan kosong, maka H sama dengan A dikurangi B, A dikurangi B komplement, B dikurangi A, dimana A min B, A min B komplement, B min A adalah sebuah partisi, dimana artinya H membentuk sebuah partisi. Buktikan apakah itu benar ya teman-teman. Yang pertama kita akan buktikan dimana H membentuk sebuah partisi jika yang pertama masing-masing partisi bernilai himpunan bilangan kosong. Bisa kita perhatikan teman-teman, yang pertama ini A dikurangi B irisan A min B komplement sama dengan himpunan bilangan kosong. Lalu pernyataan yang kedua, A dikurangi B sama dengan bukan sama dengan A dikurangi B irisan B dikurangi A sama dengan himpunan bilangan kosong. Dan pernyataan yang ketiga, A dikurangi B komplement irisan B min A sama dengan himpunan bilangan kosong. Bisa kita buktikan teman-teman, akan kita buktikan. Yang pernyataan pertama, A dikurangi B irisan A dikurangi B komplement sama dengan himpunan bilangan kosong. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah nilai dari pengurangan itu menurut definisi pengurangan, sehingga menjadikan A irisan B komplement irisan A irisan B. Lalu karena sebelumnya telah diketahui bahwa A irisan B sama dengan himpunan bilangan kosong, sehingga kita dapat kita tuliskan bahwa A irisan B komplement irisan himpunan bilangan kosong. Sesuai dengan hukum identitas, A irisan B komplement irisan himpunan bilangan kosong menjadikan dia sebagai himpunan bilangan kosong, sehingga terbukti untuk pernyataan 1. Lalu untuk pernyataan kedua yang berupa A dikurangi B irisan B dikurangi A sama dengan himpunan bilangan kosong. Lalu menurut definisi pengurangan bisa kita ubah menjadi A irisan B komplement irisan B irisan A komplement. Lalu berlanjut ke sifat asosiatif, dimana bisa kita buka nilai tanda kurungnya teman-teman, dan nilainya bisa kita tukar tempat dan berubah menjadi A buka kurung A irisan A komplement tutup kurung irisan buka kurung B irisan B komplement tutup kurung, dimana menurut sifat komplement A irisan A komplement dan B irisan B komplement ini masing-masing berubah menjadi himpunan bilangan kosong, sehingga himpunan bilangan kosong irisan himpunan bilangan kosong menjadikan dia sebagai himpunan bilangan kosong, sehingga terbukti ya teman-teman. Yang pernyataan ketiga ya teman-teman, dimana A irisan B komplement irisan bukan A dikurangi B komplement irisan B dikurangi A sama dengan himpunan bilangan kosong. Kita ubah menurut definisi pengurangan menjadikannya sebagai A irisan buka kurung A irisan B tutup kurung irisan buka kurung B irisan A komplement tutup kurung. Lalu lanjut ke menurut sifat asosiatif, bisa berubah menjadi A irisan A komplement dan irisan B irisan B. Menurut hukum komplement, B irisan B ini berubah menjadi B ya teman-teman, dan A irisan A komplement ini berubah juga menjadi himpunan bilangan kosong, sehingga berlanjut ke sifat identitas,
himpunan bilangan kosong irisan B menjadikannya sebagai himpunan bilangan kosong sehingga terbukti. Lalu kita akan membuktikan pula untuk pernyataan kedua, di mana gabungan dari semua partisi sama dengan H. Nah, masing-masing partisi ini akan digabungkan teman-teman sehingga akan membentuk H. Akan dibuktikan ya teman-teman. Yang pertama, A dikurangi B gabungan A dikurangi B kolomen gabungan B dikurangi A menurut definisi pengurangan bisa diubah menjadi A irisan B komplemen gabungan A irisan B gabungan B irisan A komplemen sama dengan H. Akan dibuktikan ya teman-teman. Lalu lanjut ke karena sifat distributif sehingga bisa berubah A irisan B komplemen gabungan A irisan B ini berubah menjadi A irisan buka kurung B komplemen gabungan B ya teman-teman, tutup kurung, lalu gabungan dari A komplemen irisan B. Lalu berlanjut ke karena sifat komplemen ini B komplemen gabungan B ini berubah menjadi benar atau semesta S ya teman-teman. Jadi menjadikannya sebagai A irisan S gabungan A komplemen irisan B. Lalu karena sifat identitas A irisan S ini berubah menjadi A yang menjadikannya sebagai A gabungan A komplemen irisan B. Lalu berlanjut karena sifat distributif bisa kita tuliskan sebagai A gabungan A komplemen irisan A gabungan B. A gabungan A komplemen ini menurut sifat komplemen berubah menjadi S. Jadi sehingga S irisan A gabungan B. S irisan gabungan A gabungan B ini sesuai dengan sifat identitas berubah menjadi A gabungan B. Nah, kan sebenarnya sudah diketahui ya teman-teman bahwa A gabungan B ini sama dengan H, sehingga A gabungan B ini dapat dituliskan sebagai H karena sudah diketahui sebelumnya sehingga terbukti. Nah, dengan demikian karena dua pernyataan tersebut masing-masingnya yang adalah A dikurangi B gabungan A dikurangi B komplemen gabungan B dikurangi A sama dengan H, dan A dikurangi B irisan A dikurangi B komplemen sama dengan himpunan bilangan kosong, dan A dikurangi B irisan B dikurangi A sama dengan himpunan kosong pula, dan A dikurangi B komplemen irisan B dikurangi A sama dengan himpunan kosong, maka pernyataan nomor 1B nomor 1C ini jika H sama dengan A gabungan B dan A irisan B sama dengan himpunan bilangan kosong, maka H sama dengan A dikurangi B, A dikurangi B aksen, B dikurangi A membentuk himpunan partisi hanya dapat ditemukan bahwa pernyataan di atas adalah benar. Karena ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk soal nomor 2 ya teman-teman. Diberikan himpunan bilangan asli N. Pada himpunan N kali N didefinisikan sebagai relasi R sebagai berikut. A, B relasi C, D jika dan hanya jika A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, yang menjadi pertanyaan, selidiki apakah relasi R tersebut adalah relasi ekuivalen. Jika R relasi ekuivalen, maka tentukan salah satu kelas ekuivalennya. Nah, untuk menentukan relasi ekuivalen ini kita harus mengetahui tentang syaratnya teman-teman. Syarat relasi ekuivalen ini jika relasi ini bersifat refleksif, simetrik, dan transitif. Jadi harus memenuhi ketiga sifat tersebut. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa R ini bersifat reflektif. Nah, kan diambil dari bilangan asli teman-teman sebelumnya N-nya ini. Jadi, untuk semua bilangan asli A, B elemen N berlaku A, B R relasi A, B. Karena A dikali B ini sama dengan B dikali A. Jadi, relasi R ini bersifat reflektif. Lalu untuk sifat kedua, menunjukkan R bersifat simetrik. Diketahui pula bahwa A gabung A, B relasi C, D, maka A dikali D sama dengan B dikali C. Dengan demikian dari relasi reflektif sebelumnya kan bisa A kali B sama dengan B kali A ya teman-teman. Jadi ini bisa kita tulis C kali B sama dengan B dikali C. B dikali C ini dari yang diketahui ini kan sama dengan A kali D ya teman-teman. Jadi dapat dituliskan C kali B sama dengan B dikali C sama dengan A dikali D. A dikali D ini dapat dibalik sesuai dengan sifat nomor 1, jadi D sama dengan A, sehingga C dikali B sama dengan D dikali A, yang berarti C, D relasi A, B, sehingga relasi R ini juga bersifat simetrik. Lalu sifat ketiga, menunjukkan R bersifat transitif. Nah, kan
Jika diketahui A, B relasi C, D dan C, D relasi E, F, maka A dikali D sama dengan B dikali C dan C dikali F sama dengan D dikali E. Sehingga A dikali D dikali C dikali F sama dengan B dikali C dikali D dikali E. Nah, karena termasuk n himpunan bilangan asli, maka nilai A, B, C, D, E, F lebih besar 0 ya teman, lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh A dikali C dikali F sama dengan B dikali C dikali E, di mana nilai D-nya itu masing-masing hilang, boleh dihilangkan ya teman, karena tidak bernilai sama dengan 0. Lalu diperoleh juga AF sama dengan B dikali E, di mana nilai C ini bisa dihilangkan ya teman, karena nilai C ini tidak sama dengan 0. Sehingga diperoleh A dikali F sama dengan B dikali E, yang berarti A, B relasi E, F dapat terbentuk A, B relasi C, D dan C, D relasi E, F, di mana A, B relasi E, F dijadikannya sebagai R ini relasi bersifat transitif. Nah, karena relasi R bersifat selektif, simetrik, dan transitif, maka R ini merupakan relasi ekuivalen. Nah, karena R ini berupa relasi ekuivalen, maka kita juga bisa menentukan salah satu kelasnya ya teman-teman. Kelas ekuivalen dalam R ini bisa kita tuliskan sebagai kelas ekuivalen 2,3, di mana anggota kelasnya itu ada 2,3, 4,6, 6,9 sampai seterusnya. Untuk formula kelas ekuivalennya ini yang memuat 2,3 dicari X, Y sedemikian rupa sehingga 2,3 relasi X, Y. Nah, 2,3 relasi X, Y ini maka 2Y sama dengan 3X. Jadi bisa tuliskan seterusnya teman-teman. Jadi 2,3, 4,6, 6,9, 8,12 sampai seterusnya ya teman-teman. Dimana ini harus memenuhi dalam bentuk 2Y sama dengan 3X, dimana ya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal nomor 3 ya teman-teman. Buktikan bahwa himpunan bilangan bulat adalah himpunan denominable. Menurut definisi, himpunan denominable dapat dikatakan sebuah himpunan S dikatakan denominable jika ada pemetaan fungsi bijektif dari N pada S. Lalu sebuah himpunan S dikatakan terhitung jika salah satu hingga atau denominable. Selain itu dikatakan tak terhitung atau tidak denominable. Apa itu denominable itu bisa dipetakan ya teman-teman. Itu contoh pemetaannya. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan denominable. Lalu kita misalkan dulu Z himpunan bilangan bulat, G plus himpunan bilangan caca, G min himpunan bilangan bulat negatif, N himpunan bilangan asli. Dan Z ini atau himpunan bulat ini merupakan gabungan dari himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan asli ya teman-teman. Nah, untuk mengonstruksi H bilangan bulat ke himpunan denominable perlu ditunjukkan dengan menunjukkan himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan bulat negatif masing-masing adalah himpunan denominable. Yang pertama kita akan menunjukkan himpunan bilangan caca adalah denominable ya teman-teman. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari rumus fungsinya terlebih dahulu, di mana fx sama dengan x tambah 1. X elemen himpunan bilangan caca, fx ini elemen dari n ya teman-teman berarti. Lalu akan ditunjukkan bahwa f adalah fungsi bijektif. Mengapa? Karena fungsi himpunan bilangan bulat denominable ini jika dan jika fungsinya itu bersifat bijektif. Nah, untuk fungsi bijektif sendiri ini harus memenuhi dua sifat fungsi ya teman-teman, yaitu surjektif dan injektif. Yang pertama kita akan menunjukkan bahwa fungsi f ini adalah fungsi surjektif. Untuk setiap y elemen n dan beberapa x elemen himpunan bilangan caca, maka fx sama dengan y. Yang pertama yang bisa kita lakukan dengan mengambil sebarang y elemen n, pilih x elemen g plus atau himpunan bilangan caca, sehingga x sama dengan y dikurangi 1. Fx sama dengan fx sama dengan x tambah 1. Maaf ya teman-teman. Lalu fy-1 ini dengan mengubah x sama atau mensubstitusi x sama dengan y-1, jadi fy-1 dikurangi y-1 ditambah 1. Lalu fy-1 sama dengan y. Nah, untuk setiap y elemen n ini dapat ditemukan bahwa x sama dengan y dikurangi 1. Sedemikian hingga fy-1 sama dengan y. Dapat dikatakan bahwa f adalah fungsi surjektif. Lalu akan dibuktikan pula bahwa f adalah fungsi injektif. Ambil x1, x2 dengan fx1 sama dengan fx2 ya teman-teman. Jadi injektif ini dapat dibuktikan jika fx2 ini dimasukkan fx1 dimasukkan fx ini bernilai fx1 sama dengan fx2. Bisa kita lihat
di mana X1 tambah 1 sama dengan X2 tambah 1 jadikan X1 sama dengan X2, sehingga fungsi tersebut terbukti bahwa fungsi ini adalah fungsi injektif. Sehingga himpunan bilangan cacah adalah himpunan denumerable. Lalu kita akan menunjukkan pula bahwa himpunan bilangan negatif ini adalah himpunan bilangan denumerable ya teman-teman. Nah, kita dapat mencarikan fungsi terlebih dahulu, di mana X sama dengan negatif X elemen himpunan bilangan asli ya teman-teman, sehingga nilai F ini sendiri masuk pada himpunan bilangan bulat negatif atau masuk pada himpunan G plus G- ya teman-teman. Lalu kita akan menunjukkan bahwa F ini adalah fungsi bijektif karena denumerable sendiri ini jika fungsinya bersifat bijektif ya teman-teman, seperti pada subsoal nomor sebelumnya. Lalu akan dibuktikan pula bahwa F sama dengan fungsi F adalah surjektif. Ambil sebarang Y elemen N atau himpunan bilangan asli, pilih X elemen G- ya teman-teman, dan X sama dengan negatif Y. X sama dengan negatif X, lalu kita tunjukkan dengan negatif Y sehingga F min Y sama dengan negatif min dikali min Y, menjadikannya sebagai F min Y sama dengan Y. Nah, jadi untuk setiap Y elemen N dapat ditemukan bahwa X sama dengan negatif Y teman-teman. Sedemikian sehingga Fx sama dengan F min Y sama dengan Y, sehingga terbukti bahwa F ini adalah fungsi surjektif. Lalu akan dibuktikan pula bahwa F ini pada himpunan bilangan negatif teman-teman adalah fungsi injektif. Ambil X1 X2 seperti metode sebelumnya dengan Fx1 sama dengan Fx2, Fx1 sama dengan Fx2, di mana F negatif X1 sama dengan negatif X2, sehingga menjadikannya sebagai X1 bernilai sama dengan X2. Terbuktilah bahwa F pada himpunan bilangan bulat negatif ini adalah injektif karena karena bernilai surjektif dan injektif, maka terbukti bahwa fungsi ini adalah fungsi bijektif. Maka himpunan bilangan bulat negatif adalah himpunan denumerable. Nah, himpunan bilangan bulat adalah gabungan himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan bulat negatif. Karena gabungan dua himpunan bilangan yang masing-masing himpunan denumerable adalah denumerable, maka dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan bulat adalah himpunan denumerable. Terbuktilah bahwa himpunan bilangan bulat adalah himpunan denumerable. Demikianlah penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama mengenai soal ujian akhir semester tahun 2020 atau kuliah dasar-dasar matematika. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Himatika yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Saya berharap semoga video ini dapat memberikan manfaat dan memberikan pengetahuannya ya. Saya juga mengucapkan permintaan maaf apabila dalam penyampaian saya dalam video ini masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.